silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan ya dalam mata kuliah agama. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sehat ya, baik ya. Ya, insya Allah kita akan membahas materi tentang toharoh. Jadi sebelum kita mulai, kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyampaikan materi hari ini yang diawali dengan Ibu Endang. Ya, dipersilakan untuk Ibu Endang menyampaikan materi. Nanti setelah penyampaian materi, penjelasan, atau mungkin ada pertanyaan boleh di raise hand atau mungkin dicatat di ruang chat ya, supaya bisa kelihatan atau terbaca. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan ya. Ini kita Atas pembukanya, ya, mukadimahnya. Apa kabar semuanya? Generasi penerus yang hebat. Alhamdulillah. Apa Baik, kabar? Bu. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari materi kita fikih toharo yang di toharo sudah selesai. Kita membahas ke wudhu kemarin ya. Mungkin ada pertanyaan nak tentang wudhu sebelum kita beralih ke tayamum. Ada pertanyaan atau sudah paham semua? Sudah paham? Kalau tidak ada pertanyaan, anak kita akan lanjut ke tayamum. Audin, mungkin ada pertanyaan, Audin? Bagaimana dengan Audin? Ada pertanyaan, Audin? Tidak, Ibu. Oh, tidak. Ya, sudah dibaca kembali ya, kayaknya wudhu sudah paham semua. Jadi saya yang akan bertanya kalau kalian tidak ada pertanyaan, nak, ya, untuk biar ada timbal balik ya, nak, ya. Kalau kita mau bersuci, kalau tidak ada air, dengan apa, nak, gantinya, nak? Tayamum, Bu. Oh, tayamum. Baik, berarti gantinya adalah tayamum. Terima kasih atas jawabannya, nak. Kita akan beralih dengan selanjutnya tayamum. Oke, ada yang bisa praktek tayamum. Tayamum itu ada berapa, nak, anggotanya? Kalau wudhu kan ada anggota muka, tangan, menyapu sebagian kepala, kemudian juga kaki. Nah, kalau tayamum ada yang tahu, nak? Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu? Belum paham? Metra Monica? Oke, kalau begitu saya akan sampaikan materinya, nak, ya. Tayamum ini merupakan bagian ganti dari wudhu. Kalau kita mau bersuci untuk sholat, tidak ada air, nah itu enak pakai air. Tapi kalau tidak ada air sama sekali, gantinya tayamum. Nah, tayamum ini ada alat. Kalau kita berwudhu, alatnya air. Kalau tayamum, debu ini. Jadi jangan salah, nak. Kalau belum tahu, kita mikir kok debu bisa. Memang bisa, ya. Dari fikih sudah ada aturannya. Ganti wudhu itu adalah debu. Itu namanya tayamum. Termasuk bukan bersuci wudhu saja dengan mandi, ya, juga mandi juga bisa. Meskipun mandi itu alhamdulillah kayak Allah itu ketika kita mau mandi ada aja air ya. Nah, tapi wudhu ini sering dilakukan dengan tayamum ganti wudhu karena ada sebab-sebabnya, nak. Sebab-sebab kita itu melaksanakan tayamum. Apa sebabnya? Ini sebabnya, nak, ya. Ada sebab akibat sebab kenapa kita bertayamum. Tentunya pertama itu karena ada uzur sakit, ya. Jadi itu sering kita lihat tayamum meskipun ada air. Kenapa orang tayamum? Punya alasan, nak. Nah, karena orang itu sakit dan tidak boleh kena air sama sekali. Nah, itu jadi mudah kalau kita mau melihat tayamum itu dengan saat apa. Nah, kalau mandi ini alhamdulillah Allah kaya turun hujan, ya. Nah, itu kalau tayamum ini kita melihat orang yang sakit, ya, tidak bisa kena air, maka kita melihat orang itu tayamum. Ternyata mudah kalau pengen tahu tayamum itu, ya. Ketika menemukan orang yang sakit tidak bisa kena air, nah bisa melaksanakan sholat diganti bersucinya dengan tayamum. Kemudian, nak, kalau kita itu mau sholat tidak ada air sama sekali. Jadi sebabnya, alasannya mau sholat tidak ada air, sudah dicari kemana-mana, ya, sudah dicari kemana-mana airnya, tapi tidak ditemukan, ya. Nah, tapi hanya ada cukup untuk minum saja. Nah, kalau tidak minum kan susah, kecuali memang banyak air minumnya, ya. Tuh. Oke, selanjutnya.
ini kita itu punya syarat, nak, syarat tayamum, ya. Tayamum dilakukan itu punya syarat sama halnya wudhu kemarin, nak, punya syarat. Pertama, waktu sholatnya masuk, azan telah tiba, kita mau sholat, air wudhu tidak ada, masuk syarat. Sudah cari air kemana-mana, mau sholat, azan sudah masuk, nah boleh tayamum, ya. Kalau sholat tiba-tiba hujan. Kedua, tidak ada air. Ya, tidak ada air, masih diulang, tidak ada air walaupun sudah berusaha kemana-mana mencarinya. Ya, kemana-mana mencarinya tidak ditemukan airnya. Nah, ya, kemudian syaratnya apa lagi, nak? Ini punya syarat, alat bersucinya ini, tadi kalau bersuci alat wudhu tadi apa? Salsabila, kalau bersuci dengan wudhu tadi alatnya apa? Salsabila Nurul. Air, ya bagus, saya ngecek ya biar Anda fokus. Deas, Betra Monika, kalau berwudhu dengan air berarti tayamum alatnya apa? Tayamum dengan debu suci. Nah, debu. Nah, syarat yang ketiga ini, terima kasih ya Salsabila, Deas, jawabannya. Nah, kalau syarat tayamum ini, nah bertayamum itu harus dengan debu yang suci. Ya, debu sudah tahu semua. Sama dengan air, kita kalau wudhu air yang suci. Kalau kita juga bertayamum, harus tayamumnya dengan debu yang suci. Ya, karena debu itu ada yang kotor, ada yang bersih, ada yang terinfeksi, ada kotoran binatang. Nah, jadi mau dilihat dulu. Nah, ya. Nah, yang keempat, menghilangkan sebelum kita wudhu, biasanya kita membersihkan anggota bersuci ya, sebelum bersuci dari wudhu maupun mandi, termasuk juga ini tayamum, kita biasanya membersihkan, mau istinja dulu, ada najis dibersihkan dulu. Nah, sama halnya tayamum ini, nah syarat keempat ini. Jadi sebelum badan kita. Oke. Bagaimana? Bu Apri, Ibu mau menambahkan penjelasan selanjutnya? Ya. Oke, silakan Bu Apri. Nanti boleh bertanya, nak ya. Kita mendengarkan dahulu penjelasan dari Ibu Apri. Ya, baiklah Ananda. Kita akan melihat di sini ada rukun tayamum. Jadi sebelum kita melihat rukun tayamum, ya, ada baiknya Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan tayamum ini ya. Jadi supaya jelas bahwa tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan sebab ada halangan. Ya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 43 dan juga ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini nih yang berbunyi wa in kuntum mardo au ala safar. Ya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ketika kita sudah mencari, berusaha, namun tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ya. Nah, dengan tayamum ini tadi sebagai pengganti wudhu dan mandi. Kemudian, nah, ini ada rukun tayamum. Yang pertama niat. Nah, ini niat. Ada yang tahu niat tayamum apa, nak? Mungkin ada yang mau menyampaikan atau mungkin sudah ada yang mengerjakan ya. Niat tayamum ini? Ada yang tahu? Belum ya. Coba Ibu mau lihat yang sudah ada yang tahu. Ya, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oh, boleh. Nah, Diki, silakan Diki. Diki. Niat tayamum Diki. Nawaitu tayamumah lissibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Ya. Artinya? Sengaja saya bertayamum untuk melakukan sholat fardu. Ya, baik. Karena Itu ya. Allah. Karena Allah. Baik. Itu tadi niat tayamum. Jadi nawaitu tayamum listibahati sholat. Ya. Ini niat tayamum itu untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi ketika kita mau tayamum, ya harusnya ada niat dulu, niat di hati. Gitu. Lafaznya tadi ya.
Selanjutnya mashul wajh. Ya, mashul wajh. Dalam bahasa Arab ini mashul wajh. Maaf, yang pertama niat, yang kedua ini ada 4 ya kalau di sini ya. Baik, di mashul wajh ini mengusap muka. Ini Bu Endang bisa bagaimana cara mengusap muka? Ya. Nanti akan dipraktekkan Ya, langsung baik Bu. ya. Nanti Atau mungkin saya langsung praktek. kita ini. Ya, silakan. Ya. Langsung Ini praktek apa? mengusap Gimana Bu? muka. Nah, diusap ya. Boleh supaya kita ini ya kelihatan ya wajah ini Ibu Endang. Atau Oke. supaya biar kelihatan jelas sekalian ini praktek biar tahu rukunnya Iya. apa ya. Oke, Mbak. Niatnya Saya yang sudah praktek ya Bu. sekarang. Ya, ini mengusap muka ini bagaimana? Mengusap muka. Oke, Supaya- baik anak sekalian, saya bantu Ibu Aprianti akan mempraktekkan bagaimana mengusap muka. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada anak, apakah wajah Ibu bisa nampak di layar kalian? Nampak agak tinggi sedikit. Besar, Nak? Nampaknya besar tidak? Ya. Karena inilah harus ya, sering-sering gitu. nanya ya. Dosennya harus ramah dan nanya anaknya, siapa tahu tidak nampak. Baik, Apri, saya membantu Ibu Apri. Jadi pertama Ibu Apri menyampaikan niat, tadi sudah disampaikan oleh Diki nak ya. Niatnya nawaitu listibahatis shalah. Ya, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhul lillahi taala. Yang belum bisa mari kita baca bersama-sama. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala sahaja. Aku bertayamum. Dalam hati niatnya kata Bu Apri tadi nak ya, niatnya di hati sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mau, tadi sudah Ibu bilang suci syaratnya ya, syarat tayamum dengan debu yang suci. Kita lihat di depan kita itu ada debu, diperhatikan juga apakah sudah bersih. Kalau sudah bersih boleh kita tepakkan, ya, kita tepakkan di tangan kita di debu, ya. Kalau sudah ditepakkan, nak, ya, maka kita akan beginikan. Bisa dilihat, nak? Generasi penerusku, bisa dilihat? Iya Bu, bisa. Nah, Bisa. digoyang begini. Kenapa nak? Kok gayanya seperti itu? Takutnya di sini nempel ada barang-barang yang membahayakan kulit-kulit kita ini. Ya, jadi sudah berniat, beriringan niat di hati tadi. Berapa sudah diucapkan? Ingat niat di hati. Maka kita akan bagi posisi 2. Bisa dilihat nak? Bisa dilihat? Ya, bisa dilihat? Ningrum? Bisa. Nah, bisa. Iya Alhamdulillah. Bu, bisa. Ya, komentari sayang ya. Kalau tidak bisa dilihat, ya inilah kendala daring ya nak ya. Nah, oke. Nah, bagi 2 posisinya nak. Yang dibagi 2 sebelah sini, kita akan menyapu dari batasan rambut ini ke sini. Ya, bisa dilihat. Jadi di bagian posisi sebelah sini, posisi sebelah sini, maka kita akan ke bawah sini. Sampai ke dagu, dari pucuk tumbuh rambut sampai ke dagu. Lalu yang sebelah sininya nak, kita dari sini tadi, langsung, nah yang sebelah sini kita akan tarik ke atas. Nah, kena jadi dianya nak, ya, kena semua. Bisa dipahami nak? Bisa dipahami? Coba Bisa, sekali Bu. lagi supaya bisa Nah, dilihat. sekali lagi ya nak, kita tepak ke debu. Ingat, jangan lupa debu sama halnya kita wudhu, airnya harus suci, maka debu juga harus suci. Kita amati bersih, kita tepak. Belum terpakaikah debu itu? Belum, ya. Sudah, tup tadi ya, kita beginikan, kita lihat bersih. Ingat, dibagi dua ya nak ya. Bagian ini akan kita sapukan ke tumbuh rambut ke sini, sebelah sini. Berarti posisinya seperti ini nak ya. Nah ya, dari pucuk sampai ke bawah, dagu sini batasannya ya. Kalau wudhu itu ya sama, tayamum juga. Bisa dilihat dengan jelas nak? Kalau sudah, Bisa. Ibu akan narik yang sebelah sini ke atas. Nah, jadi dia bisa kena semua. Bisa dipahami, nak? Bisa. Nah, itu Bisa. nak hanya 1 kali. Ya, ingat hanya 1 kali. Nah, selanjutnya Bu, lanjut Bu ya, Baik. langsung ke tangan. Ini tadi sudah dipraktekkan ya, bagaimana cara mengusap muka. Selanjutnya, kita lihat rukun tayamum yang ketiga, yaitu mengusap kedua tangan. Nah, dilanjutkan mengusap kedua tangan. Baik, kita akan praktekkan lagi bagaimana cara mengusap kedua tangan yang benar ya. Iya, Bu. Baik,
Anak-anak, kembali ke saya lagi setelah Ibu jelaskan Ibu Apri tadi. Ketiga, kita mashul yadaini ilal mirfaqaini, menyapu kedua tangan kita ini. Ya, menyapu kedua tangan kita ini sama tadi kita alatnya debu, ini kembali ke debu karena kita tayamum. Kita lihat debu tadi sudah tahu ya Nak ya, sudah terpakai. Debu yang pertama kita gunakan, tidak boleh lagi Nak digunakan. Berarti kita beralih ke tempat yang ada debu, ya debu Nak ya, ingat. Jangan tanah liat, jangan tanah semua, tapi berdebu. Nah ya, kita tepakkan ke debu yang belum dipakai sama sekali. Bisa dilihat ya, kita tepakkan, kita anggaplah di depan kita ini ada debu, ya, debu yang belum terpakai. Yang debu terpakai untuk muka tadi sebelah sana. Siap ya, celenteng, ya, waduh. Nah ya, celenteng sudah, ya, dibeginikan ya, bersih, ya. Kalau bersih sudah, kita ya, bagi dua lagi, kita bagi dua. Posisinya bagi dua sama. Kalau tadi seperti ini sayang ya, di muka di seperti ini, kalau generasi hebat, kalau di tangan ini kita bagi dua. Posisinya ini tangan kiri, ini tangan kanan. Yang kiri ke kanan, posisinya seperti ini, bisa dilihat? Halo, Assalamualaikum. Generasi penerusku, bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, ya, Ya, Bu. ditarik, sudah didebut, tadi dibagi dua, ditarik, seret, 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 sampai ke siku ya Nak ya, bisa dilihat ya, sampai ke siku. Nah, Ibu ulangi lagi, sampai ke siku. Nah, posisi yang sebelah ini ke bawah, kita akan menyapukan sebelah sini. Ya, jadi kena semua sekali. Nak ya, ingat saya ulangi, yang kiri ke kanan ini kita hanya sekali. Dibagi dua, sudah ditepak, bersih, tidak ada yang membahayakan. Ini sekali dibagi dua. Posisi yang di atas ini sayangku, generasi penerusku, ya, yang ini baliknya ke sini kita letakkan. Yang sebelah sini bawah kita akan nyapu ke sini. Jadi kena semua kan? Oke, kita akan ke sebelah kanan. Bisa dipahami Nak? Kita akan ke sebelah kanan, sebelah kiri, yang kanan akan ke kiri. Ini tidak tersentuh Nak, karena ada debu. Ya, salsabila nurul sahidah, karena yang sebelah jangan disentuh ini. Debu ini akan ke kiri, debu yang di kanan ini, yang kiri ini akan ke kanan, ya. Jadi, kita debu yang sebelah kanan, sekarang kita akan beralih ke tangan kiri. Bagi dua lagi sayang. Ya, bagi dua lagi. Yang di atas ke pucuk ini, ya di atas ya di pucuk lagi nih ya. Yang ke atas ini, nah, kita akan letakkan di sini. Diusapkan. Sudah diusapkan, yang bagian bawah sini sayangku, ini di sini. Nah. Nah, ya. Nah. Bagaimana? Paham tidak? Kalau sudah paham, kita akan kembalikan ke Ibu Aprianti. Bagaimana, Nak? Bisa dilihat dengan jelas tadi? Bisa, Bu. Nah, kalau Bisa, Bu. bisa, ya nanti ada ruang bertanya kalau belum jelas, Nak ya. Nah, kalau bisa saya kembalikan lagi ke Ibu Aprianti. Baik, Selamat terima datang. kasih Ibu Endang. Ini Ya. berkaitan dengan tayamum ya. Nah, Selanjutnya kita lihat fardu tayamum itu tertib, teratur ya. Ini mulai dari niat, terus juga mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Nah, itu saja tayamum ya. Tidak ada nanti kepala, kaki ya. Ini pas ditanya bagaimana tayamum, langsung kepala, kaki ya. Beda dia dengan wudhu ya. Kalau tayamum ini cukup ini fardu-fardu yang dikerjakan ya. Baik, selanjutnya untuk sunnah-sunnahnya ini. kayaknya sudah ada Bu, Ibu Taruni. Assalamualaikum Bu Taruni, sudah hadir kayaknya Bu. Waalaikumsalam ibu-ibu sekalian. Ya, maaf Bu, duluan ini anak-anaknya sudah menunggu. Bu, Silakan monggo Bu, monggo. monggo Ya. ya. Baik Bu Baik, Apri, kita lanjutkan silakan. lagi ya. Ya. Ya, tadi ada beberapa sunnah, itu yang pertama membaca basmalah. Jadi ketika kita melaksanakan tayamum, ini sunnah yang pertama ini membaca basmalah. Selanjutnya ini menghadap ke kiblat ya. Kemudian mendahulu menyapu anggota kanan baru yang kiri. Tapi biasanya kita mengerjakan baik itu sholat wudhu kan mendahulukan ini anggota yang kanan. Dan ya berturut-turut ya. Ini hal-hal yang sunnah yang dilakukan dalam bertayamum. Inilah berkaitan dengan materi kita yaitu tayamum, dan satu hal terakhir
yang akan disampaikan ini tentang yang membatalkan tayamum. Jadi membatalkan tayamum ini ada beberapa ini ya. Yang pertama ini setiap perkara yang membatalkan wudhu. Jadi sama kayak wudhu. Kalau misalnya wudhu membatalkan misalnya keluar sesuatu ya, baik dubur ataupun kubur, ini membatalkan wudhu. Sama juga. Kemudian melihat air, ya, di luar waktu sholat, maksudnya pas kita sudah tayamum tahu-tahu airnya ada, ini batal juga ya. Jadi yang ketiga yaitu murtad. Ini yang membatalkan, beberapa hal yang membatalkan tayamum yang harus kita lihat ya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya kapan wajib tayamumnya oleh Ibu Endang. Itulah penjelasan berkaitan dengan tayamum Ibu Endang. Ini slide-nya bisa ditutup ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan ya berkaitan dengan materi kita, atau mungkin dalam penjelasan tadi belum terlihat misalnya, atau ada permasalahan ya yang ingin disampaikan, boleh silahkan Ibu beri kesempatan ya. Boleh nak, silakan ada pertanyaan. Ibu Taruni Ya, juga kalau ada present tambahan atau boleh. mungkin kalau terkendala dalam mikrofon atau mungkin terkendala jaringan, boleh di ruang chat ditulis ya. Yang mau bertanya berkaitan dengan tayamum ini dipersilahkan. Ibu Taruni, kalau ada tambahan boleh juga menyampaikan, Bu. Nah, daripada kosong nak ya, kayaknya sudah ada belum nak yang bisa mencontohkan praktek kita tadi. Nah, biar kita lebih paham. Kalau udah belum bisa, nanti bisa Ya, kita jika lagi. ada tidak ada yang mau bertanya, ya ini kita tunjuk satu orang Ibu untuk Ya, boleh, mempraktekannya supaya kita tahu dia paham dengan apa yang kita sampaikan tadi, atau dia melihat ya apa yang kita sampaikan. Atau mungkin ada yang mau ini silakan nak. sebagai ya praktek sebelum Ada yang ditunjuk. mau Kalau menjadi nggak ada yang sukarelawan mungkin ya, ibu-ibu. ya boleh, silakan Bu Taruni. Sukarelawan. Ya, ayo ada. Jadi menjadi sukarelawan teman-teman sekalian untuk mempraktekkan kembali tadi praktek tayamum yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Endang. Yuk silakan ada. Mari, ayo. Gera, mungkin Gera, mana Gera? Mau ditunjuk. Nah, iya Bu, cobalah kita tunjuk. Anak saya menau ini mau disapa kayaknya. Oh, coba ya. kita tunjuk Iya. yang Iya. memperhatikan dari tadi ya, karena Iya, Bu. alhamdulillah anak-anak kita ini semangat semua dalam belajar ya, Kak Ibu ya. Iya. Jadi Iya, Bu. kalau kita menjelaskan ini semuanya mendengarkan dengan baik, terus juga memperhatikan, jadi paham, tidak ada yang mau ditanyakan. Ini yang membuat Ibu suka sekali untuk selalu ketemu dengan anak-anak ya. Kalau Iya. gitu Ibu akan menunjuk ya, kita tunjuk saja Ibu ya. Boleh Bu. Silakan Bu. Boleh ya. Kita tunjuk yang laki-laki dulu apa ya? Boleh Bu. Satu laki-laki, satu Boleh. perempuan Bu, biar adil Bu. Boleh. Siapa ini mau? Ya Ibu Taruni, coba pilih Ibu Taruni. Yang ini. Yang mau Siapa menjadi ya? praktek. Yang senyum-senyum Saling mengenal ya, boleh. teman-teman sekalian. Oh boleh deh. Ayo siapa yang senyum-senyum nih dari tadi? Ahmad Gera Nastia. Nah, memang itu. Senyum kembali. Murah senyum mungkin ini. Murah senyum Bu. Memang saya senang itu anaknya murah senyum Bu. Sedekah terus dia. Ya, Silakan, boleh Gera. Ahmad Gera, silakan. Oke, silakan Ahmad. Ya, Oke. Ahmad Gera. Mari. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gera Nastiar dengan Bu agama saya Bu Endang. Iya. Dan penjelasan praktek Bu Endang tadi tentang praktek tayamun dari yang pertama-tama kita lakukan adalah mengambil sebuah debu suci. Debu suci yang biasanya ditemukan di dinding-dinding. Biasanya dinding masjid mungkin. Yang kemudian prakteknya kita harus menyapu muka. Menyapu muka tadi
ada gerakan di mana secara vertikal ngambil di sini tadi menghilangkan sesuatu yang seperti debu yang atau mungkin kerikil yang agak sedikit tajam di dinding. Kemudian kita punya dengan 2 jari secara vertikal, Bu. Yang kemudian di sisinya selainnya, kemudian dari bawah batang rambut dari sampai ke dagu. Kemudian selanjutnya dari bawah selanjutnya dari dagu kemudian ke atas batang rambut bawah. Kemudian setelah itu debu tadi sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi harus dibuang. Kita harus mengambil debu suci yang baru dari anggap saja. Kemudian yang terakhir kita harus menyapu kedua tangan hingga siku. Kita mengambil debu yang baru. Namun kali ini kita mengambil di mana debu tadi diusap secara horizontal, di mana dari sini, kemudian dari arah kiri dulu ke kanan, kemudian secara ke bawah hingga ke siku, kemudian kembali ke atas lagi, di mana semua tangan tadi kena semua. Lakukan sebaliknya, kemudian ke kanan, yang ke kiri, secara horizontal juga, dari ke arah sini mengusap ke atas, ya. Itu, Bu. Aduh, keren Bu Yanti, Bu Taruni, terima kasih ya Gera, keren. Bagus ya penjelasannya ya. Iya. Baik, satu lagi Ibu, kita lihat yang perempuan ini belum terima ya. kasih Gera, terima kasih. Ya. Silakan Bu, siapa yang banyak. perempuan Bu? Oke, kita lihat. Bu Taruni mungkin ada pilihan Bu Saya Yanti. nunjuk, Bu. Silakan Bu Ya. Taruni, ada Siapa pilihan. Taruni? Oke, yang jilbabnya warna merah. Waduh, siapa ya ini? Mana jilbab warna tuh, merah? siapa yang jilbab Nurul merah? Triyanopita. Silahkan Nurul. Nah, Nurul Triyanopita, silakan nak. Jangan malu-malu nak. Ini ibunya pada ramah semua ini. Silakan. Kalau belum paham nanti diajari oleh Ibu Yanti, Bu Taruni. Tenang aja. Silakan nak, dibantu nanti. Halo Nurul. Ya, Bu. Ya, mari nak diturunkan sedikit sayang laptopnya biar Ibu kelihatan anak Ibu bahwa sudah bisa. Ya, tangannya nak, lagi sayang. Sudah, Bu. Ya. Jadi, teman-teman, yang pertama, siapkan tanah atau debu. Boleh menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian membaca bismillah dan niat tayamum. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, cukup dengan 1 kali menyentuh bagian seperti ini. Kemudian dari dahi ke sini, Bu. Ke bawah sini. Dan setengahnya ke bawah atas. Selanjutnya, letakkan kembali telapak tangan pada debu dengan jari direnggangkan. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Ke tengah seperti ini, Bu. Ini sampai siku dan ini sampai sini. Itu Sudah.
Itu saja, Bu. Waduh, bagus sekali, Bu. Anak kita sudah paham kayaknya, Ya, Bu Taruni, Bu plus Apri. untuk teman-temannya yang sudah praktek hari ini, bagus ya. Kelas Harapan- virtual ya, Bu ya. Iya, Bu. Harapan setelah ini, kalau ini mau mendekati kemarau. Kalau udah ada banyu sama sekali, setidaknya sudah bisa praktek anak kita ya. Ya, atau mungkin ada yang mau bepergian jauh ya, mau Ya, keluar dalam negeri perjalanan. gitu Yang kan. mau mudik mungkin ya Ibu ya. Iya. Karena kan sebentar lagi bulan puasa, mudik-mudik mungkin ya teman-teman yang ingin mudik. Nah, perjalanan safar itulah bisa kita gunakan tayamum. Ya, tadi sudah disebutkan syaratnya kalau tidak menemukan air ya. Ya. Dan juga kalau airnya ada mengalir deras. Enak Apa sama saya air. kecuali ada hal-hal tertentu ya, misalnya kalau kena air langsung sakit atau meninggal gitu kan. Nah, ini tuh Meriang. parah ya. Ya, jadi boleh tayamum ya. Misalnya kalau kena air, tersentuh air langsung, wah bahaya kan. Nah, membahayakan. Nah, ini silakan bertayamum ya. Tapi kalau kita sehat walafiat ya kita enak menggunakan air ya, Bu Endang ya. Iya. Baik, itu sudah kita jelaskan. Alhamdulillah paham semua ya, Ibu-ibu ya. Setelah kita Alhamdulillah. cek ini masih semangat belajarnya ya. Ibu berharap setelah materi ini bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan boleh untuk berikutnya ya. Kalau memang hari ini sepertinya hari ini belum ada pertanyaan, nanti mau dipertanyakan lagi boleh ya. Silakan. Ada Ibu Endang di sini, ada Ibu Taruni juga ya. Ini Ibu Taruni ini wah ini dalam mengajar juga wah semangat beliau ini ya. Disalut kita ya. Udah berkesempatan juga untuk mengikuti ya pertemuan kita hari ini. Baik, bagaimana? Ini sepertinya sudah cukup ya materinya ya. Cukup, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak kan boleh menghubungi. Ini Bu dosennya ini punya nomor handphone, bisa dihubungi, Nak. Karena kita daring kan. Ya. Ya. Baiklah Ananda, apa kabar? Mana ini suaranya ada ya? Rizky ada. Nah, ini Rizky ini selalu koordinir terus ini. Semangat cekatan orangnya. Jadi langsung siap. Nah, ini sama dengan yang Mantap lain juga ya. Ya. Mantap. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Alhamdulillah, Ibu Endang, Ibu Taruni ya. Materi yang telah kita sampaikan ini sudah berjalan dengan baik ya. Terus juga alhamdulillah Ananda semuanya bisa mengikuti dengan baik juga. Ini wajah-wajahnya kita lihat begitu ceria hari ini ya. Semoga dengan menghadapi bulan puasa nanti juga ceria seperti ini ya. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ilaliko. See you next time. Terima kasih Bu Apri, Bu Ayanti, Bu Apri sama Bu Taruni ya.